Baik. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisa CRM perusahaan. Masih dengan kelompok yang sama, ada saya, ada Brian, ada Muhammad Taufikur, ada Joanna, dan Devi. Jadi masuk ke hubungan perusahaan dengan pelanggan, jadi mengacu kepada visinya, yaitu menjadi retailer yang paling disukai, Matahari Department Store meningkatkan kualitas untuk menaikkan loyalitas pelanggan dengan cara membuat member card bernama Matahari Reward OVO dan masuk ke CRM yang diimplementasikan. Jadi tujuan untuk digunakannya Matahari Reward OVO ini tidak hanya sebagai member card, namun bisa sebagai e-money juga. Dan ada 2 jenis kartu Matahari Reward OVO yang akan dijelaskan oleh Viko. Ya, jadi kartu Matahari Reward OVO ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis kartu red. Nah, untuk mendapatkan kartu red ini, kita harus berbelanja minimal 20.000 di Matahari Store. Nah, kartu jenis red memberikan diskon hingga 5% dan diskon tambahan sebesar 5% untuk promosi ulang tahun, serta akses diskon pemerchan Lipo. Pemegang kartu red akan mendapatkan 100 OVO Point untuk minimum pembelanjaan Rp20.000. Selanjutnya yaitu kartu jenis diamond. Nah, untuk mendapatkan kartu jenis diamond ini, kita harus mempunyai kartu red terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai kartu red, kemudian pembelanjaan kita sudah melewati 5 juta per tahunnya, kita akan otomatis mendapatkan kartu jenis diamond tersebut. Kartu jenis diamond ini memberikan diskon hingga 10% dan tambahan diskon 10% untuk promosi ulang tahun, serta akses diskon pemerchan Lipo. Pemegang kartu diamond mendapatkan 200 OVO Point untuk minimum pembelanjaan Rp20.000 dan 5 OVO Point untuk pembelanjaan pertamanya. Selanjutnya, keuntungan yang didapat konsumen akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Devi. Ya, keuntungan yang didapat konsumen dari Matahari Reward OVO ini yang itu double fungsi, yaitu sebagai membership card dan payment service atau e-money. Kedua, promo spesial seperti birthday offer dan online coin yang bisa diredeem di banyak merchant di grup Lipo. Selanjutnya, mendapatkan informasi melalui SMS dan WA, sehingga kita tahu kapan harus belanja lebih hemat dengan berburu diskon. Keempat, dapat digunakan di gerai Matahari dan Hypermart di mana saja, meskipun daerah yang berbeda. Selanjutnya dapat kupon setiap pembelanjaan tertentu dan dapat menukar kuponnya dengan reward yang disediakan. 5. Biaya pembentukan member sangat terjangkau. 7. Berlaku seumur hidup, jadi tidak ada batasan waktu kartu yang dapat digunakan. Terus, kemudian keuntungan yang didapat perusahaan dari Matahari lewat OVO. Seperti mengetahui jumlah akumulasi poin yang didapat konsumen. Data tersebut digunakan oleh Matahari untuk menjalin hubungan dengan pelanggannya, yaitu dengan mengetahui akumulasi poin yang didapat. Matahari dapat memberikan voucher senilai dengan poin yang didapat oleh konsumen. Kedua, mempertahankan dan memuaskan konsumen. Matahari berharap dengan adanya program ini, konsumen akan merasa puas berbelanja di Matahari dan ingin terus berbelanja di Matahari. Ketiga, Matahari dapat melakukan segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan di Matahari dapat ditentukan dengan keaktifan berbelanja, total belanja, dan waktu belanja. Dengan adanya informasi tersebut, perusahaan dapat memperoleh program pemasaran atau promosi untuk mempertahankan atau menarik minat konsumen lagi. Selanjutnya, masalah yang dihadapi Matahari akan dijelaskan oleh Joanna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh Matahari, yaitu Matahari ini selalu mengandalkan toko-toko fisik yang ada. Sedangkan pada zaman sekarang, ini orang-orang sudah beralih pada dunia online. Jadi semua belanja itu melalui ponsel dan internet. Dan
banyak orang yang menyukainya. Kenapa? Karena kita hanya di rumah aja, hanya bermodalkan ponsel dan kuota internet, kita sudah bisa pesan berbagai macam barang yang kita inginkan, baik sandang, pangan, maupun papan. Nah, tanpa kita perlu untuk mengunjungi toko-toko dan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya transportasi, itu akan membuat orang biasa lebih senang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Ya, selain yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, berbelanja online ini juga memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Selain barangnya yang bervariasi, harganya juga lebih kompetitif. Jadi tidak heran bila sekarang ini perubahan tren itu lebih menuju ke serba online. Sehingga pada tahun 2017, Matahari itu harus menutup 2 gerainya di Pasar Raya Blok M dan di Pasar Raya Manggarai karena penjualan yang tidak memenuhi target. Oke, selanjutnya yaitu cara Matahari mengatasi masalah yang ada. Dengan cara ini, Matahari berharap konsumen akan lebih puas dan akan tetap setia berbelanja di Matahari. Cara pertama yaitu memberikan layanan dan produk terbaik yang masih bisa mereka tawarkan. Lalu, yang kedua, Matahari tetap memberikan potongan atau diskon yang diterapkan di semua gerai Matahari demi meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, harga yang dibanderol harus tetap terjangkau dan melingkupi semua kalangan. Yang keempat, Matahari juga harus tetap menjual model baju yang up to date atau yang kekinian, serta barang-barang yang up to date juga, sehingga konsumen akan lebih merasa senang jika berbelanja di Matahari. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.